Ibu sekalian, kita mau dengar firman Tuhan pada siang hari ini. Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat kesempatan pada siang hari ini, buat kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Jamah hamba-Mu membawa firman, amal-amalkan hikmat, biar firman yang disampaikan boleh benar-benar menjadi rema, menjadi jawaban bagi setiap persoalan kami semua, Tuhan Yesus. Berkati juga jemaat yang mendengar, buka hatinya Tuhan Yesus sehingga firman-Nya boleh menjadi kekuatan, menjadi penopang, menjadi penolong buat setiap kehidupan kami. Kami serahkan jam firman ini dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom semuanya, Bapak Ibu sekalian. Oke, siang hari ini kita mau sama-sama membahas satu topik yang menurut saya ngeri-ngeri sekali. Kenapa ngeri-ngeri sedap ya? Karena topiknya loving your enemy, mengasihi musuhmu. Gak gampang, gak mudah buat kita untuk melakukan ini gitu, karena perlu effort besar. Tapi ini salah satu perintah Tuhan yang harus kita lakukan, karena ini langsung dari Tuhan Yesus sendiri. Ketika Tuhan Yesus memberitakan, mengajarkan khotbah di bukit, ini salah satu topik yang dibahas. Yuk, mari sama-sama kita baca Matius 5 ayat 33, ayat 38 sampai 48. Mari sama-sama kita baca ya. Matius 5 ayat 38. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Nah, ini ayat yang favorit ya. Ayat 40. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa kau berjalan 1 mil, berjalan bersama dia 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, ini Tuhan Yesus yang ngomong. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya. Wow. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada berbuat orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Wow, berat ya mengasihi musuh. Tapi kita jangan berprasangka buruk dulu, jangan defensif dulu. Saya ngomongin, apa iya bisa perintah yang seperti yang mustahil untuk dilaksanakan? Itu bukan satu-satu, itu tanda seru. Apa iya bisa dijalankan? Apa iya bisa dilaksanakan? Tapi sama-sama kita belajar. God always have the reason. Tuhan selalu punya alasan untuk kita bisa melakukan firman Tuhan. Gak mungkin firman ini dikasih tanpa punya maksud. Mari sama-sama kita belajar reasonnya dulu. Oke, yang pertama kita belajar ya reasonnya. Yang pertama kita membaca di ayat 33.
38, kita baca 38. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Oke. Kalau menurut saya pribadi, alasan yang pertama, firman Tuhan yang disampaikan supaya kita mengasihi musuh, untuk kita bisa membedakan, untuk kita memberitahukan kepada dunia. Kasih dunia itu berbeda dengan kasih Allah. Kasih dunia transaksional, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Seperti yang juga tadi kita dengar firman Tuhan dari Wahyu. Kamu bermanfaat, kita akan layani maksimal. Lu baik, kita baik. Lu baik, gua baik. Transaksional, itu kasih dunia. Tapi berbeda dengan kasih Allah. Kasih Allah itu transformasi, mengubahkan kita. Saya katakan di sini, kasih Allah agapate. Saya ambil agapate ini dari ayat 38, ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Kasihilah musuhmu. Kasihilah itu dalam bahasa Yunani-nya, orang kata agapate. Kok agak sedikit ini ya, agak sedikit janggal. Kita disuruh mengasihi musuh dengan kasih yang perfect, kasih yang sempurna, kasih agape yang gak mungkin kita bisa melakukannya. Untuk itu, ini Tuhan kasih mengingatkan kita kalau kasih Allah itu berbeda dengan kasih dunia. Kasih Allah transaksional, give and take. Kasih dunia terbalik. Kasih dunia give and take, transaksional. Kasih Allah transformasi. Tetap mengasihi walaupun disakiti, meskipun disakiti. Itu kasih Allah. Oke, ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kita baca di ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berat sekali ya. Gimana mungkin kita bisa berdoa bagi mereka yang menganiaya kita? Bagaimana mungkin kalau kita tidak mengampuni? Kita coba buka di Kolose 3 ayat 13. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang yang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat juga lah demikian. Oke? Memang mengasihi dan mengampuni seperti ayam atau telur dulu ya. Perlu mengasihi dulu atau mengampuni dulu. Saya baru bisa mengasihi kalau sudah mengampuni, atau terbalik. Saya harus mengasihi, saya harus mengampuni dulu baru bisa mengasihi. Itu nggak penting, itu nggak penting. Tapi yang perlu kita tekankan, mengasihi dan mengampuni itu berkaitan erat. Kalau nggak ada mengasihi, akan bisa mengampuni. Kalau nggak bisa mengampuni, nggak akan bisa mengasihi. Sama kayak telur sama ayam. Kalau nggak ada telur, ayam nggak ada. Kalau nggak ada ayam, telur nggak ada. Jadi sama, mengasihi sama mengampuni ini berkaitan erat sekali. Jadi bagaimana mungkin kita bisa berdoa buat orang yang menganiaya kita kalau kita nggak mengampuni? Memang berat ya untuk mengampuni gitu. Tapi itu yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan. Itu yang Tuhan mau ajarkan buat kita. Melepaskan beban emosional dengan mengasihi musuh. Ya. Kalau saya kasih itunya, PPT-nya, mengampuni sama dengan membebaskan diri
sembuh dari emosional, sembuh dari luka emosional. Ini tuh nggak cuman di dalam kehidupan kerohanian. Kalau Bapak Ibu mengerti psikologi, kalau Ibu mengerti hal-hal konseling, ini pun dipakai. Harus mengampuni, melepaskan pengampunan, baru bisa lega hatinya, baru bisa tentram, baru bisa damai, sukacita, sejahtera. Tapi kalau kamu tetap pegang benci sama orang, tetap pegang keras sama orang, tetap pegang, hati kita gak akan pernah damai. Oke? Yang kedua, kita disuruh mengampuni orang kok kesannya kayak gampang ya. Kok gampang banget sih mengampuni orang? Apa iya bisa gitu. Terus kadang-kadang punya perkataan, lu gak tahu sih sakitnya di mana, lu gak tahu sih gimana rasanya gitu. Kalau ngomong begitu, Tuhan Yesus tuh ngalamin semuanya. Tuhan Yesus ditolak, Tuhan Yesus disiksa, Tuhan Yesus tuh dibunuh. Sampai di atas kayu salib itu cuma Tuhan juga bilang, Tuhan ampuni mereka, karena mereka nggak tahu apa yang mereka berbuat. Wow, luar biasa ya. Itu yang firman Tuhan yang tadi diceritakan Wahyu. Kasih yang gak masuk akal. Itulah kasih yang agape, kasih Tuhan Yesus. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, apa yang Tuhan ajarkan buat kita lewat peristiwa, lewat perintah mengasihi musuh, menunjukkan identitas kita sebagai anak Allah. Kita baca dari ayat 45 dan 47. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapa-Mu yang di surga. Dengan kita mengampuni, kita menjadi anak-anak Allah. Yang pertama yang harus kita lakukan harus jadikan Tuhan Yesus sebagai teladan. Gak mungkin kan kalau anaknya buaya, kalau bapaknya buaya, anaknya buaya. Bapaknya ayam, anaknya ayam. Gak mungkin kan bapaknya ayam, anaknya kucing. Gak mungkin kan. Kalau kita anaknya Allah, berarti kita harus punya sikap seperti Allah. Oke? Dapat ya poinnya ya. Menjadikan Tuhan itu sebagai teladan. Yang kedua, bisa memberikan dampak positif bagi dunia. Dengan kata lain, jadi berkat buat semua. Dibaca ayatnya ya. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapa-Mu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi yang jahat dan yang baik, menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak. Jadi berkat. Kita disuruh jadi matahari, kita disuruh jadi hujan. Wow. Ini loh, makanya Tuhan suruh kita mengasihi musuh. Dan yang terakhir, yang poin nomor 3, yang terakhir, ayat 46. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah kamu cukai juga berbuat demikian? Di ayat 47. Dan apabila kamu memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Jadi dengan kata lain, ini nggak kelihatan ya yang paling bawahnya. Dengan kata lain, yang poin 3-nya,
Kita harus jadi saksi bagi dunia. Berbeda dengan dunia. Apa bedanya kita sama pungut cukai? Apa bedanya kita sama orang-orang cuma say hi sama orang yang kita kenal, say hi sama orang yang baik sama kita? Apa bedanya? Untuk itu kita harus jadi saksi bagi dunia. Dan yang terakhir, poin nomor 4 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Wow. Tapi Bapak Ibu sekalian, gak usah tertekan dengan kata sempurna. Ya. Sempurna itu bukan berarti tidak salah atau benar-benar perfect, gak ada salah sama sekali. Gitu. Tapi ini kita membaca pelan-pelan ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Kesempurnaan Tuhan Yesus dan kesempurnaan Allah di surga itu sifatnya Tuhan Yesus, sifatnya Allah. Itu sempurna, perfect. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan dituntut untuk sempurna, berarti ada effort, ada usaha yang harus kita kerjakan untuk menjadi sempurna. Jadi kita harus mengerjakan firman Tuhan every day, tiap hari, siang dalam terus mengenal firman Tuhan terus, hafal firman Tuhan terus, mengerti kehendak Tuhan, apa yang Tuhan inginkan. Itu loh. Jadi kesempurnaan itu proses yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan. Beda sama Tuhan yang udah dari sananya sempurna. Kita manusia berdosa, jadi kita perlu harus effort mengerjakan sesuatu, dengan kata lain kita harus upgrade diri kita untuk sampai ke level yang sempurna. Oke? Dari kesimpulannya semua ada 4 poin yang kita bahas. Yang pertama, alasan Tuhan mengajar kita untuk mengasihi musuh, distingsi. Pertama, perbedaan antara kasih Allah dengan kasih dunia. Oh, jauh berbeda, jelas berbeda. Yang kedua, ketika kita mengasihi musuh, Tuhan ingin memulihkan kita. Ada pemulihan yang Tuhan kasih. Tuhan tahu sakit itu di sini, Tuhan tahu sakit itu di mana. Untuk itu lepaskan orang. Yang ketiga yang Tuhan ajarkan itu menunjukkan identitas kita sebagai anak Allah. Dengan kita mengasihi musuh, kita menunjukkan diri sebagai anak Allah. Jadi berkat buat mereka, jadi saksi di tengah dunia. Dan yang keempat, dengan kita mengasihi musuh, memperlihatkan kedewasaan kita, kedewasaan kerohanian kita. Jadi terakhir ada quote yang cukup bagus buat sama-sama kita renungkan. Tuhan berperang bagi mereka yang memilih tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Saya ulang lagi ya. Tuhan berperang bagi mereka yang memilih tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Oke, kiranya firman Tuhan pada siang hari ini bisa sama-sama menguatkan kita, mengajarkan kita, dan juga untuk bisa lebih mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pada siang hari ini. Hamba-Mu berhenti berbicara, Roh Kudus yang menyempurnakan setiap firman Tuhan yang telah disampaikan. Tegur kami, didik kami Tuhan, biar firman ini boleh bisa menjadi kekuatan, jadi rema dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.